Program ini saya melihat ya sangat bagus ya. Saya melihat bahwa ini maksudnya adalah memperkuat ya terkait dengan ekonomi nasional yang berbasis kerakyatan. Dengan setelah berdirinya koperasi, ini nanti kan juga jangan sampai terjadi penyimpangan ya, terutama pengelolaan dari anggaran. Nah, ternyata dengan adanya keterlibatan kami, ini kan memang tujuan berdirinya koperasi ini kan tujuannya juga untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur Jawa Timur. Kembali bersama saya Mustika Ratna dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Tentu merupakan sebuah kebanggaan bagi kami bisa kedatangan tamu ini rekan-rekan dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan saat ini pemirsa sudah bersama saya ini Bapak Sumardi SHMH yang merupakan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Golkar Dapil Jatim 10 yang meliputi Mojokerto, Jombang. Pak Sumardi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Tika. Terima kasih ya Pak sudah bersedia hadir di tengah kesibukan Bapak. Ya. Sehat pastinya. Alhamdulillah sehat, Mbak Tika. Pak Sumardi, SHMH, advokat awalnya, Ya. kemudian ke gedung Dewan di Jalan Indrapura. Bapak yang tadinya advokat menyuarakan dan memperjuangkan apa yang menjadi permasalahan klien, kini Bapak beralih begitu ya, menjadi wakil rakyat. Mendengarkan, menyuarakan, memperjuangkan apa yang menjadi permasalahan rakyat yang ini konteksnya lebih luas. Kenapa Pak kemudian tertarik untuk masuk ke politik? Ya. Gini Mbak Tika, seperti yang disampaikan Mbak Tika tadi udah jelas ya. Sebenarnya fungsi dan tugasnya seorang anggota dewan dan juga profesi sebagai advokat itu sebenarnya juga hampir sama ya. Kita menyuarakan klien dan juga memperjuangkan terkait dengan persoalan-persoalan dari klien kita. Nah, kalau DPRD kita sebagai salah satu perwakilan dari rakyat, kita mendapatkan amanah dari rakyat. Jadi sebenarnya juga hampir sama sih terkait dengan fungsi dan tugasnya kita sebagai advokat dan juga sebagai anggota Dewan Provinsi Jawa Timur. Baik, itu secara umum supaya juga dulur Jawa Timur ini tahu begitu loh ya, Bapak Sumardi ini sepak terjangnya itu sungguh luar biasa dan beliau tidak takut untuk mencoba hal baru, begitu ya Pak ya pastinya ya. Betul, Pak. Nah Pak Sumardi, pada Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur kali ini kita akan berbincang terkait dengan itu loh Pak, program pemerintah pusat, program Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pembentukan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tentunya tujuannya memang sangat baik dong untuk meningkatkan ekonomi desa seperti itu, agar kemudian masyarakat di pedesaan juga semakin berdaya dengan adanya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Tapi Bapak melihatnya bagaimana sebenarnya dengan program ini sih, Pak Sumardi? Ya, Mbak Tika, program ini saya melihat ya sangat bagus ya, sangat bagus sekali dan memang patut kita dukung terkait dengan program dari Presiden Prabowo setelah adanya instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Iya. Kita melihat bahwa pembentukan koperasi berdasarkan instruksi Presiden itu, saya melihat bahwa ini maksudnya adalah memperkuat ya terkait dengan ekonomi nasional yang berbasis kerakyatan, berkeadilan dan gotong royong, di mana apalagi pada saat dulu koperasi ini sempat pada posisi yang bisa diterima oleh masyarakat ya. Apalagi koperasi ini adalah sako guru dari perekonomian. Makanya kita sangat mendukung sekali dengan adanya program dari Presiden Prabowo terkait dengan pembentukan koperasi Merah Putih yang sudah dituangkan dalam instruksi Presiden tahun 2025 nomor 9. Jadi itu sangat positif sekali bagi masyarakat, terutama di tingkat kelurahan maupun tingkat desa.
Baik, Pak. Tapi gini Pak, kan juga sudah ada BUMDes begitu ya Pak ya. Apakah kemudian kalau kita bicara untuk meningkatkan perekonomian di desa, itu apakah tidak tumpang tindih kemudian Pak perannya dengan BUMDes itu sendiri? Iya. Memang awalnya itu sempat ada sebuah pemikiran seperti itu ya. Loh ini kan sudah ada BUMDes, kenapa harus ada koperasi? Bagaimana fungsi dan tanggung jawab masing-masing lembaga ini nantinya? BUMDes saja ini masih perlu ada perbaikan-perbaikan ya, terkait dengan konteks dari BUMDes itu sendiri kan itu. Tapi setelah kita melihat dari tujuan didirikannya koperasi ini, kita melihat bahwa dasar hukum, tujuan dan juga lain-lainnya ini sangat berbeda sekali ya, BUMDes dengan koperasi, apalagi secara legalitas, aturan, ya, dasar hukumnya, permodalannya, ini kan juga beda. Tinggal nanti bagaimana dari masing-masing pengurus atau masing-masing yang bertanggung jawab di lembaga ini bisa melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik, Mbak Tika. Baik, Pak, begini loh kan sebenarnya kalau untuk target sendiri secara keseluruhan itu kan sekitar 80.000 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang terbentuk di seluruh Indonesia. Ini kalau untuk di Jawa Timur sendiri itu targetnya berapa Pak Sumardi? Kalau di Jawa Timur sendiri, ini paling tidak kemarin kan terutama di dapil saya itu sudah ada 120 ya, Mbak Tika. Ini pun juga sudah mulai ada penataan, mulai pembentukan melalui musrembang ya, atau musrembang des ya, agar nanti mereka juga bisa mulai melakukan proses itu terkait dengan pembentukan. Karena jadi supaya apa? Setelah proses itu terjadi bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Jangan sampai nanti ini juga menjadi carut-marut ya antara tugas dan fungsinya di BUMDes maupun di koperasi. Pemahamannya supaya nanti mereka masing-masing pengurus atau masyarakat ini juga bisa bisa paham ya. Karena itu penting juga loh ya Pak, memberikan pemahaman kepada mereka gitu, kepada pengurus juga. Iya, makanya dari target yang ditentukan sama pemerintah Provinsi Jawa Timur, ini saya rasa juga sudah hampir 80% ya, terkait dengan pembentukan koperasi merah putih yang ada di desa dan kelurahan, Mbak Tika. Tapi memang di dapilnya Bapak, yaitu di Mojokerto, Pak Sumardi, itu memang termasuk salah satu termasuk yang paling tinggi ya Pak ya untuk pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Betul. Pak, mungkin bisa diceritakan juga kepada kita ini seperti apa kemudian gambaran di lapangan terkait dengan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Kemarin di dapil ya, kalau kita ngomong di daerah pemilihan saya, dari 120 kita juga sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa kepala desa dan mereka itu juga sangat antusias sekali ya terkait dengan adanya pembentukan koperasi merah putih di tingkat desa maupun tingkat kelurahan. Ya. Jadi mereka juga berharap kolaborasi di antara beberapa lembaga atau institusi terkait dengan adanya koperasi ini bisa disinergikan, terutama dengan BUMDes, di mana fungsi BUMDes ini selama ini kan paling tidak bagaimana mereka meningkatkan potensi desa ya, terkait dengan produk desa, terkait dengan mungkin pengelolaan wisata dan sebagainya. Sementara koperasi ini kan juga tujuannya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan yang ada di tingkat desa, di mana paling tidak koperasi nanti kan juga bisa melakukan kegiatannya di sisi pengelolaan yang lain, supaya nanti tidak terjadi tumpang tindih dengan koperasi. Makanya dari tujuan itu kemarin dari beberapa masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat ini juga sangat mendukung sekali, Mbak Tika, karena mereka memang berharap bahwa bagaimana peningkatan produk lokal dari pelaku UMKM, dari kelompok-kelompok masyarakat usaha yang lain ini nanti bisa ada wadah, ya kan? Ada wadah khusus bagaimana mereka bisa ya paling tidak peningkatan ekonomi desa bisa semakin terangkat ya dengan adanya koperasi itu.
Itu Mbak Tika. Semakin memudahkan juga ketika kemudian masyarakat di pedesaan itu membutuhkan sesuatu, begitu ya Pak ya. Artinya sudah nggak terlalu panjang lagi lah kalau kita bicara terkait dengan mata rantai distribusi seperti itu ya. Tapi bagaimana kemudian selama ini peran dari DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri terlibat dalam pengawasan dan pembentukan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Jawa Timur, Pak Sumardi? Iya, jadi sesuai dengan fungsi kami sebagai Dewan Perwakilan Rakyat ya, di mana kita juga bagaimana menjadi fungsi kontrol kita, apalagi tupoksi kita adalah salah satunya pengawasan Mbak Tika. Iya betul Pak. Pengawasan, jadi makanya kita akan lakukan itu supaya apa? Dengan setelah berdirinya koperasi, ini nanti kan juga jangan sampai terjadi penyimpangan ya, terutama pengelolaan dari anggaran, termasuk terkait dengan kegiatan-kegiatan mereka. Paling tidak dengan adanya kita terlibat untuk melakukan kontrol pengawasan terhadap mereka, supaya nanti tujuan dari berdirinya koperasi ini kan bisa sesuai dengan apa yang dicita-citakan bersama oleh pimpinan atau presiden dan juga masyarakat ya, bahwa ternyata tujuan koperasi, pembentukan koperasi dengan kita terlibat sebagai fungsi kontrol kita, ini kan bisa dilaksanakan sesuai dengan program-program untuk ketahanan pangan, program-program untuk bagaimana nanti bisa memberdayakan potensi-potensi dari wilayah-wilayah yang sudah menjadi bagian dari pembentukan koperasi itu. Oke, Pak, gini loh kalau kita lihat contoh aja kayak di dapilnya Pak Sumardi, ini kan antusiasmenya masyarakat luar biasa untuk pembentukan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Sebenarnya kalau untuk hal pertama atau hal dasar yang harus dipersiapkan Pak untuk membentuk koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu apa sih Pak Sumardi? Hal dasar yang perlu dipersiapkan, paling tidak ini kan bagaimana masyarakat memahami ya terkait dengan tujuan dari koperasi itu. Supaya nanti peran aktif dari masyarakat ini dari anggota untuk anggota ya, terkait dengan asas dari koperasi itu sesuai dengan yang sudah disampaikan dalam Undang-Undang Koperasi, tata laksana terkait dengan berdirinya koperasi dan tujuan berdirinya koperasi itu bagaimana, supaya nanti dengan adanya pemahaman seperti itu, masyarakat nanti juga ikut berperan aktif terhadap berdirinya dan tujuan dari koperasi itu Mbak Tika. Diharapkan begitu ya. Tapi bagaimana kemudian jika desa itu sudah memiliki koperasi, Pak Sumardi? Ini kan akan ada koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ini mereka akan berubahkah menjadi koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau seperti apa? Dan itu nanti kan sesuai dengan petunjuk di Inpres itu kan. Itu kan bisa ada dilakukan revitalisasi atau pembaruan atau penggabungan atau berdirinya koperasi baru kan itu. Jadi memang sebelum koperasi Merah Putih ini menjadi instruksi presiden untuk dilakukan pembentukan di beberapa wilayah yang di Jawa Timur, bahkan mungkin Indonesia, itu kan sudah ada beberapa koperasi-koperasi yang terbentuk. Supaya nanti juga tidak terjadinya sebuah persaingan atau salah pemahaman terkait dengan berdirinya koperasi itu dari koperasi yang sudah ada. Makanya itu disampaikan bahwa nanti bisa dilihat bahwa kalau memang sudah ada koperasi, apakah nanti itu ada semacam revitalisasi atau penggabungan dari koperasi yang ada, tetap nanti pakai semacam ada kajian gitu ya, Pak Sumardi ya. Betul. Jadi bisa nanti kalau yang belum ada bisa dilakukan pembentukan koperasi baru. Ada 3 hal itu nanti Mbak Tika. Baik, artinya masyarakat nggak usah khawatir ketika kemudian di sebuah wilayah itu sudah sebelumnya sudah berdiri koperasi, tetap akan ada aturan-aturan yang nanti akan membatasi, begitu ya Pak ya. Artinya ini seperti apakah ke depan, apakah memang tetap menjadi koperasi itu atau nanti ditawarkan untuk bisa menjadi koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, begitu ya. Betul. Nah, yang tidak kalah penting atau tidak kalah seru nih Pak Sumardi, kalau kita bicara soal koperasi, utamanya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang berhak untuk jadi pengurus dan anggota. Ini perangkat desa posisinya seperti apa ini sekarang? Kalau perangkat desa Mbak Tika, itu kan memang
aturannya kan nggak bisa ya jadi pengurus koperasi. Iya. Jadi apalagi sudah ada BUMDes, jadi sudah ada pembagian ya terhadap tanggung jawab. Kalau koperasi sendiri nanti itu untuk menjadi pengurus itu kan bisa dari pihak profesional atau masyarakat yang mampu mengelola koperasi itu dan secara kompetensinya juga mempunyai kompetensi terkait dengan pengelolaan dari koperasi itu ya, secara manajerialnya, secara pengetahuannya terkait dengan koperasi itu sendiri kan itu. Mungkin kalau perangkat desa atau dari kepala desa atau kelurahan itu nanti bisa terlibat, itu bisa menjadi pengawas ya dalam struktur ya. Oh, jadi lebih kepada posisi pengawas ya, Pak Sumardi ya. Ya, karena dalam struktur itu nanti kan pasti ada pengawas, ada ketua ya, ada lain-lain kan itu. Mungkin lebih dipaskan di sana sebagai fungsi kontrol ya dari pemerintahan desa atau kelurahan terhadap bagaimana koperasi itu nanti secara pelaksanaan dan operasionalnya. Baik. Nah, tapi kalau peran dari pemerintah desa sendiri seperti apa dalam hal pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini, Pak Sumardi? Jadi memang pemerintahan desa atau kelurahan ya harus ikut berperan aktif ya Mbak terhadap proses pembentukan itu, terutama pada saat dimulai dibentuknya ini kan harus ada tahapan-tahapan ya. Seperti yang saya katakan tadi, harus ada semacam musyawarah di musyawarah desa khusus begitu ya, musyawarah desa khusus, musrembang des atau apa itu ya. Nah itu nanti harus dibicarakan terkait dengan tujuan dari berdirinya Koperasi Merah Putih ini bagaimana, secara legal standingnya bagaimana, tujuannya bagaimana, dan bahkan konsep terhadap pengelolaan koperasi itu nanti bagaimana. Nah itu nanti kan harus disampaikan secara terbuka dengan masyarakat, termasuk nanti kita juga harus terbuka terkait dengan siapa saja yang nanti harus masuk ke dalam jajaran kepengurusan koperasi itu. Nah itu loh Pak Sumardi, ini kan banyak loh Pak yang kepingin jadi pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Ada upaya begitu supaya bisa terhindar dari titipan-titipan, Pak Sumardi, gimana Pak? Ya, jadi paling tidak proses rekrutmen dari siapa yang bisa dilibatkan di sana, memang itu harus dilakukan Mbak, karena ini juga tidak bisa dibuat main-main atau sekedar coba-coba ya terkait dengan kepengurusan yang diberikan tanggung jawab di Koperasi Merah Putih. Apalagi kemarin dari kementerian terkait ya, itu juga diperintahkan atau diinstruksikan sama Presiden untuk bisa mensupport ya. Menteri Keuangan itu nanti diminta untuk membuat konsep terkait dengan pendanaan, Menteri Sosial, Menteri Pemdes, dan beberapa menteri terkait yang lain. Ini berarti kan ini juga tidak bisa kita anggap sepele bahwa koperasi intra desa ini nanti ya sudah daripada nganggur nanti titip atau apa kan itu. Kan nggak bisa seperti itu. Makanya kami sebagai di DPRD Provinsi Jawa Timur itu kami juga akan melakukan fungsi monitoring terkait dengan proses rekrutmennya supaya nanti juga tidak terjadi sebuah persoalan-persoalan di kemudian hari. Karena jadi anggaran supaya memang transparan ya Pak Sumardi ya pastinya. Transparansinya ya. Karena nanti paling tidak anggaran dari koperasi ini ya ini kan juga dari kementerian terkait ya. Jadi jangan sampai nanti anggaran besar atau anggaran yang diberikan nanti malah menjadi persoalan-persoalan hukum di kemudian hari. Tapi sebenarnya kalau untuk pengurus koperasi sendiri tuh dibayar nggak sih Pak? Untuk pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini Pak Sumardi? Ya pasti ada gaji lah untuk mereka Mbak. Bahkan kemarin itu sempat ada debat-debat ya terkait dengan gaji dari pengurus koperasi ini, sehingga sampai kemarin dibatalkan sama MK kalau nggak salah itu kemarin ya. Karena kembali kepada asas dari berdirinya koperasi ya, memang asas gotong royong, keadilan ya, inklusivitas dari koperasi ini kan juga harus menjadi salah satu dasar yang kuat lah ya. Betul. Makanya ya kalau nanti tidak digaji maka kita khawatir nanti penyelewengan terkait dengan kewenangan ya, atau mungkin terhadap pelaksanaannya nanti itu juga akan cukup lebar nanti Mbak Tika itu. Dan gaji mereka ya harus dirumuskan dan dibicarakan di dalam pembentukan koperasi itu ya, dan juga disampaikan
di dalam jajaran kepengurusan koperasi. Pak Sumardi, bedanya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan koperasi yang sudah ada sebelumnya atau semacam kayak koperasi unit desa yang ketika itu apa sih Pak? Perbedaannya itu lebih ke mananya sih Pak Sumardi? Iya, Mbak Tika, kalau seperti yang saya katakan tadi, koperasi konvensional yang sudah ada saat ini, itu kan memang zamannya Orde Baru ya, itu menjadi program andalan juga. Dan memang sampai saat ini koperasi konvensional juga masih ada yang beroperasi dan juga mereka sudah semakin berkembang. Jadi dengan adanya instruksi Presiden terkait dengan koperasi Merah Putih, ini paling tidak koperasi Merah Putih ini kan juga mempunyai karakteristik atau mempunyai tujuan yang sama sebenarnya. Cuma secara modernisasi terkait dengan program dari koperasi Merah Putih itu kan juga bisa diharapkan dengan adanya perkembangan digital saat ini, ya, dengan perkembangan digital, dengan adanya perubahan-perubahan ekonomi yang saat ini, ya, ini paling tidak kan bisa menjadi salah satu rumusan ya, bagaimana koperasi Merah Putih ini juga mempunyai semacam program unggulan ya terkait dengan perkembangan zaman ini. Mungkin yang koperasi konvensional ini rasa sudah cukup bagus ya bagi yang sampai hari ini eksistensi mereka juga bisa masih eksis begitu ya Pak eksistensi Sumardi, mereka bisa menjadi andalan dari beberapa masyarakat ya yang di beberapa wilayah. Makanya dengan adanya koperasi Merah Putih diharapkan kolaborasi dan juga sinergitas di antara koperasi yang sudah ada dengan koperasi Merah Putih ini lebih bisa ada sinergitas yang lebih baik lagi, gitu Mbak Tika. Harapannya begitu, artinya bisa lebih maksimal atau dimaksimalkan lagi begitu ya Pak. Tapi ada modal awalnya juga koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Iya. Berapa Pak Sumardi? Modal awal seperti yang sempat disampaikan kemarin atau menjadi program baru pemerintah itu kan memang seperti yang saya katakan tadi, Kementerian Keuangan diminta untuk membuat rumusan ya terkait dengan permodalan. Ya memang kemarin cukup besar juga ya, nilainya sampai berapa 2 atau 3 M kan kemarin sebagai modal awal. Tapi tidak menutup kemungkinan Mbak Tika dengan adanya permodalan itu juga terbuka bagi investor ya dari pihak luar, terutama dari anggota dan juga karena memang di dalam Undang-Undang Koperasi itu kan juga dibuka ya terkait dengan investor yang mau bergabung dengan koperasi terkait dengan permodalan itu. Permodalan itu kan nanti itu kembali kepada aturan dari dibentuknya koperasi atau ADRT, termasuk juga nanti dari undang-undang terkait dengan koperasi. Ya, kan permodalan itu kan terbuka juga selain diberikan dari pemerintah APBN, ya, nanti juga diberikan kelonggaran siapa yang nanti mau ikut serta. Makanya tujuan koperasi Merah Putih kita bisa melibatkan semua pihak untuk berperan aktif untuk secara ketahanan ekonomi nasional. Ya, ini ada keterlibatan dari teman-teman dari investor. Ini nanti kan juga bisa lebih baik lagi terkait dengan tata kelola dari koperasi Merah Putih ini, Pak. Berarti itu sistemnya sama ya Pak Sumardi? Artinya ada apa iuran wajib, iuran pokok seperti itu? SHU juga? Iya. Ya karena ini koperasi seperti yang saya katakan tadi, ini kan juga bisa dikatakan dasarnya kan dari semangat gotong royong yang Mbak Tika. Iya. Jadi sampai hari ini memang tidak ada perubahan terkait dengan aturan terkait dengan koperasi, terkait dengan semangat koperasi yang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Koperasi itu sendiri, Mbak Tika. Iya. Oke, ini ada berita begitu terkait dengan pembentukan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang ada di Jawa Timur ini Pak Sumardi. Nah, kan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur itu menyatakan bahwa Pemprov Jawa Timur itu akan membiayai pensertifikatan 1.500 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atas arahan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Jadi ini diharapkan untuk memacu kabupaten kota untuk mempercepat proses begitu ya. Tetapi kalau dari Kemenkumham Jatim itu menyatakan bahwa kendala administrasi itu menjadi hambatan utama. Banyak berkas masih menumpuk di notaris karena sistem proses kolektif dan kelambatan administratif. Seperti apa Pak menanggapi ini? Ya, kita kemarin juga
berharap ya terhadap pencanangan dari Koperasi Merah Putih yang sempat kita ketahui bersama 12 Juli ini kan harus menjadi pencanangan ya, pencanakan atau bisa dikatakan deklarasi atau apa itu ya, itu kan bisa selesai Mbak Tika. Memang kan nggak mudah ya, bagaimana membangun atau membentuk koperasi, apalagi sudah di tangan 80.000 ya Mbak Tika. Betul. Ini kan juga butuh proses yang tidak mudah ya, mulai tingkat desa. Legalitasnya di notaris, ya ini memang juga butuh waktu. Makanya dari Dinas Koperasi sendiri dan kami kemarin juga sempat koordinasi dengan dari Kepala Dinas Pemerintahan Desa PMD dan Koperasi, kita juga minta paling tidak jangan sampai kendala-kendala seperti itu nanti juga menjadi salah satu kendala teknis. Terkait dengan proses yang sudah menjadi arahan dari instruksi dari Pak Presiden, makanya keterlibatan semua pihak, semua stakeholder ini memang harus betul-betul bisa akselerasinya sama. Baik, artinya memang benar-benar dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang sangat maksimal begitu ya, kepada seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan terkait dengan pembentukan Koperasi Desa Keluar Merah Putih ini. Pak Sumardi, ayo kita jangan cuma ngobrol aja sambil minum, karena itu bukan hanya properti loh Pak, ini bisa untuk diri saya mau minum ini tadi kalau nggak di saya persilahkan, nggak berani ya Pak ya. Ini aman kok Pak, tenang aja. Makanya ini tak lihat aja ini ada doanya apa enggak kan itu Mbak Tika. Kalaupun ada doanya mungkin kayak tadi yang nganter Pak yang doain. Nah Pak Sumardi dan juga dulur Jawa Timur, tentu kalau kita bicara mengenai Koperasi Desa Keluar Merah Putih ini tidak lepas dari bagaimana sih kemudian nanti peran dari Koperasi Desa dan Keluar Merah Putih ini memang benar-benar bisa berdampak sangat positif bagi peningkatan ekonomi desa, begitu ya Pak Sumardi pastinya ya. Nah ini sebenarnya konsepnya bagaimana sih Pak untuk membantu petani dan pelaku UMKM yang ada di desa koperasi ini Pak? Seperti yang menjadi tujuan dari program Presiden ini, paling tidak dengan adanya ketahanan pangan dan juga sebagai ketahanan nasional terkait dengan pemberdayaan ekonomi dari masyarakat desa, di mana masyarakat desa ini sebenarnya kan juga berdaya sekali Pak, berdaya sekali ya. Betul. Karena dengan adanya program ini, paling tidak kegiatan dari masyarakat ini kan juga terutama UMKM, petani, macam-macam produk yang dihasilkan ini kan juga nantinya bisa terbantu terkait dengan proses mata rantainya ya, produsen dan pembeli ya. Ini nanti paling tidak keterlibatan koperasi nanti juga bisa menjadi salah satu bisa membantu proses itu. Ya. Semacam penyederhanaan juga ya, kalau kita bicara contoh nih misalnya di bidang distribusi, jadi bisa penyederhanaan distribusi itu sendiri. Betul. Jadi paling tidak mungkin dari petani selama ini mungkin contoh mau jual hasil panennya berambang atau mungkin hasil panen yang lain. Ini mungkin dengan adanya koperasi mereka punya sudah punya tujuan bahwa nanti ada pilihan tidak hanya ke Tengkulak atau mungkin ke yang lain kan itu. Dan harganya nanti mereka juga bisa bisa punya bargaining position yang bagus lah Mbak Tika. Artinya di sini kesejahteraan petani juga bisa terangkat, bisa lebih baik. Pasti harapan kita begitu ya Pak Sumardi. Karena yang penting selama ini jual gabah, jual hasil produksi pertanian mereka yang penting ini tidak nunggu lama, yang penting jual bisa jadi duit kan itu. Betul. Nah, karena mereka pasti akan kembali ke sawah lagi dengan adanya itu untuk nanam lagi dan juga untuk kebutuhan sehari-hari mereka juga ya dari situ kan itu Mbak Tika. Nah selain terkait dengan membantu petani dan pelaku UMKM di desa nih Pak Sumardi, bagaimana kemudian peran dari Koperasi Desa Keluar Merah Putih ini untuk menyediakan akses keuangan yang sehat begitu Pak bagi warga desa? Terkait dengan itu Mbak Tika,
Makanya rumusan awal dari Koperasi Merah Putih di desa-desa itu memang harus dirumuskan kira-kira nanti secara produk dari mereka itu nanti bagaimana, karena usaha Koperasi Merah Putih ini kan terbagi beberapa ada beberapa lini begitu pastinya. Betul, ada beberapa lini. Nanti akan disesuaikan supaya nanti tidak tumpang tindih terhadap posisinya BUMDes juga. Terkait dengan bisa juga kearifan lokal kan itu, dan juga terkait dengan produk lokal mereka di sana. Kira-kira bagaimana kan itu, supaya nanti setelah berdirinya koperasi, kalau mereka hanya melihat secara umum koperasi itu, maka nanti ini kan nggak akan bisa ada sinergitas ya yang baik dengan adanya berdirinya koperasi dengan kehendak dari masyarakat kan itu. Nah, kalau memang koperasi ini cocoknya untuk simpan pinjam, dengan adanya macam-macam kegiatan usaha di sana, ya kenapa tidak kan itu. Atau mungkin menyediakan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan usaha yang lain. Mungkin bisa dikatakan kebutuhan petani, ya, obat-obatan. Kenapa tidak dibuat usaha di situ, sembako dan sebagainya kan. Iya, karena memang setiap desa itu kan mereka punya karakteristiknya sendiri-sendiri ya Pak Sumardi ya. Jadi nggak bisa digebiah uyah semua harus lininya sama, produknya sama, enggak ya Pak ya. Maksudnya menyesuaikan juga, mereka juga punya potensi begitu ya. Itu mungkin nanti yang bisa dikembangkan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang berdiri di desa atau kelurahan tersebut. Betul. Nah, terus kalau kemudian gini Pak, peran dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini untuk mendukung program pemerintah terkait dengan pembangunan desa, ketahanan pangan, itu bagaimana Pak Sumardi? Ya. Jadi program pemerintah ini Mbak Tika sebenarnya sudah berpihak kepada rakyat ya. Bagaimana adanya waktu itu program dana desa ya, atau program-program yang lain yang berpihak kepada masyarakat. Setelah itu ada aturan BUMDes, sekarang Koperasi Merah Putih. Ini kan sebenarnya sudah sangat luar biasa. Bagaimana pemerintah kita ini berharap bahwa dengan adanya seperti itu, pembangunan di semua sektor yang ada di desa ini kan juga bisa ada perkembangan yang signifikan. Ya kan? Karena memang sumbernya tidak hanya industri saja, tapi bagaimana industri di pertanian ini kan juga bisa berdaya juga. Bagaimana melibatkan masyarakat bawah untuk bisa mempunyai kemandirian ya terhadap ekonominya, dan juga punya kemandirian di dalam usahanya kan itu. Nah, ini sangat luar biasa. Makanya kemarin kita mungkin kembali pada saat COVID itu ya, itu bagaimana UMKM dan masyarakat petani ya ini sangat berdaya sekali. Betul. Mereka bisa bertahan ya Pak Sumardi ya. Dan menikmati malah itu Mbak, gitu loh. Menikmati terhadap ininya mereka gitu loh. Jadi karena mereka dengan adanya situasi seperti kemarin, mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan mereka ya seperti biasanya. Bahkan ternyata mereka cukup mendapatkan hasil ya dari kondisi-kondisi seperti itu. Nah, ini kan bisa kita buktikan bahwa ternyata masyarakat bawah, petani, UMKM yang sebelumnya itu tidak diperhitungkan, ternyata mempunyai kekuatan yang luar biasa ya terhadap ketahanan ekonomi nasional kita kan itu. Nah, mungkin dari situ pemerintah mempunyai perhatian tersendiri ya. Berkaca dari ketika itu ya Pak Sumardi. Pak, tapi kalau boleh tahu di dapilnya Pak Sumardi sendiri itu seperti apa antusiasme warga ketika kemudian pemerintah memprogramkan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Pak? Antusiasme mereka memang ini tidak Mbak Tika ya, tidak semuanya ini paham ya. Ada beberapa yang masih belum paham. Cuma dengan adanya pembentukan Koperasi Merah Putih yang sudah diawali di beberapa wilayah di dapil saya, ini memang masih perlu banyak sosialisasi ya. Sosialisasi bagaimana maksud dan tujuan Koperasi Merah Putih ini juga nantinya kegunaan untuk mereka ya. Tapi dengan adanya kemarin setelah 120 terbentuk ya, persentase itu masyarakat sudah bisa memahami sebagian. Cuma memang tidak secara keseluruhan ya Mbak Tika. Tapi tanda dengan adanya itu sudah bisa membuat masyarakat ini antusias.
harapan mereka bahwa paling tidak nanti dengan adanya Koperasi Merah Putih, mereka juga ikut berperan aktif, ya mungkin bagaimana membangun usaha mereka atau mereka bisa ikut terlibat secara aktif ya dalam keanggotaannya atau kepengurusannya. Artinya, terutama memang harapan mereka dengan adanya Koperasi Merah Putih ini bisa menambah serapan lapangan kerja, Mbak Tika. Oh iya. Itu ya. Selain bisa menampung kegiatan atau produk dari kelompok masyarakat, tapi mereka berharap bahwa nanti juga ada lapangan kerja yang serapannya bisa di situ kan itu. Dengan harapan mereka ke sana. Koperasi Desa Keluarga Merah Putih ini. Nah, taruhlah memang ini benar-benar memberi angin segar bagi warga desa begitu ya, Pak Sumardi. Tentunya kita berharap ini bukan hanya berjalan antusias di awal, tapi kan kita juga harus optimis dan semangat untuk menjaga agar kemudian keberadaan Koperasi Desa Keluarga Merah Putih ini bisa benar-benar menjaga keberlanjutan ekonomi desa itu jangka panjang, betul, Pak. Bagaimana betul. Pak Sumardi memaknai ini, Pak? Ya, makanya seperti yang saya katakan, fungsi pengawasan dan kontrol ya dari semua pihak, dari pemerintahan desa maupun kami yang ada di DPD provinsi, ini juga kita akan lakukan kontrol pengawasan kami terhadap bagaimana proses koperasi itu setelah berdiri, Mbak Tika, ya, supaya nanti paling tidak masyarakat juga bisa paham ternyata sama pengurusnya juga. Ternyata dengan adanya keterlibatan kami, ini kan memang tujuan berdirinya koperasi ini kan tujuannya juga untuk nilai positifnya untuk masyarakat. Betul, ya. Artinya kembali ke warga desa atau ke masyarakat sendiri ya Pak Sumardi. Makanya jangan sampai nanti tujuan mulia ini akhirnya dengan fungsi kontrol kita yang kurang, akhirnya malah menjadi persoalan-persoalan di kemudian hari, terutama ya masalah penggunaan anggaran ini kan juga sangat rentan sekali kan, Mbak Tika. Jangan sampai itu mereka lupa diri, mereka juga khilaf bahwa tujuan sebenarnya berdirinya koperasi sebenarnya juga untuk apa dan kemana. Tidak hanya tujuannya hanya melihat kepentingan-kepentingan sesaat, tapi bagaimana kelangsungan dari koperasi ini berdiri, kalau bisa nanti juga semakin kuat, semakin berkembang lebih baik lagi kan itu. Nah, kalau memang itu bisa dilaksanakan dengan 80.000 koperasi berdiri, semuanya itu, wah luar biasa nanti, Mbak. Ekonomi, ekonomi yang tumbuh dan berkembang dari desa, betul, itu bisa semakin kuat ya, semakin kuat, Pak dan itu akan menjadi luar biasa sekali, Mbak. Ya, kita sudah bisa menikmati yang ekonomi dari beberapa sektor yang nantinya terutama di masyarakat bawah itu sudah pergerakan ekonomi dimulai dari bawah, itu luar biasa sekali. Betul. Tapi begini Pak, kalau Pak Sumardi sendiri melihat sekarang tantangannya begitu yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, utamanya di dapilnya Pak Sumardi itu apa? Kalau kita mendengar sambatan dari konstituen atau dari masyarakat di dapilnya Pak Sumardi. Ya, memang tantangannya ini masyarakat ini Mbak, masih memang masih butuh sosialisasi ya terkait dengan pemahaman itu ya. Karena tantangan bisa nggak nanti Pak ini seperti dulu kan banyak KUD kan itu ya, koperasi unit desa yang sudah ada, tapi ternyata banyak yang akhirnya tidak bisa bertahan lama. Apakah seperti itu kan itu? Nah, Koperasi Merah Putih sama koperasi unit desa yang dulu sempat menjadi andalan dari presiden yang terdahulu ya, Mbak Tika. Kita juga berikan pemahaman kepada mereka bahwa terkait dengan koperasi pada saat itu konvensional dengan koperasi yang saat ini dikatakan Koperasi Merah Putih, ya memang tantangannya bagaimana kita memberikan sebuah pemahaman ya kepada mereka bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi desa, produk kalian ini nanti bisa bagaimana kita bisa membantu ya terhadap persoalan-persoalan yang ada di desa, terutama masalah-masalah petani, masalah-masalah produk-produk UMKM yang ada di tingkat desa. Oke. Nah, ini kemudian upayanya kalau dari
teman-teman di DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri ini ya Pak Sumardi ya, terkait dengan begini, mungkin kan memang masih ada kendala terkait mungkin minimnya pemahaman mereka atau mungkin masih minimnya informasi nih terkait seperti apa kemudian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ke depan. Itu bagaimana negara, utamanya DPRD Provinsi Jawa Timur, hadir di tengah-tengah masyarakat, apalagi sebagai wakil rakyat loh Pak. Ya, makanya kemarin kita kan juga ada kegiatan-kegiatan kita seperti Sambang Dapil, atau kegiatan kita yang gimana Mbak? Langsung ya? Langsung Pak. Saya pikir ini apa namanya itu ada sesuatu gitu. Oh enggak langsung. Jadi Mbak Tika, memang ada program, kami juga membuat program agar nanti kita juga bisa melakukan komunikasi ya dengan konstituen atau dengan masyarakat yang di Dapil. Ada semacam kegiatan Sambang Dapil atau kegiatan lain, itu kita jadikan forum ya untuk diskusi, forum komunikasi dengan mereka. Ya, beberapa topik, salah satunya terkait dengan Koperasi Merah Putih ini. Ya, bagaimana mereka kita berikan pemahaman dan motivasi dan semangat ya, bahwa memang ini harus kita dukung dan mau nggak mau ini harus dilaksanakan. Betul. Karena kepentingannya nggak mungkin dari presiden membuat program seperti nanti juga tidak ada manfaatnya terhadap masyarakat kita kan. Pasti sudah memikirkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia ya Pak Sumardi ya. Pak, tapi sebenarnya idealnya tuh pengawasannya seperti apa atau evaluasi seperti apa begitu Pak, terkait dengan pembentukan dan nanti ketika dijalankan untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi idealnya nanti dengan keterlibatan semua pihak, terutama pemerintahan desa, supaya fungsi kontrolnya kan juga ada. Karena apalagi nanti anggaran ini kan juga dari APBN Mbak Tika ya. Pasti nanti juga akan melibatkan lembaga yang lain seperti BPK ya. Supaya nanti tidak terjadi sebuah penyimpangan atau penyelewengan dari keuangan yang ada di situ. Pasti nanti harus dilakukan pengawasan secara berkala Mbak Tika. Secara berkala kita lakukan terkait dengan program, terkait dengan target dan juga penggunaan anggaran itu. Mau nggak mau itu harus kita lakukan supaya nanti pengawasan berkala ini juga menjadi salah satu fungsi kontrol ya. Dan supaya aman juga pastinya ya Pak ya, aman semua maksudnya begitu ya. Pak Sumardi, kita nggak terasa sudah hampir di penghujung perjumpaan dalam Jatim Channel Podcast DPD Provinsi Jawa Timur. Seru ya Pak ya, ngobrolin soal Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Betul, gitu Pak. Wah, ini nggak kalah seru nih, bicara tadi di awal, Bapak yang tadinya advokat begitu menjadi wakil rakyat, sama-sama mewakili, bedanya yang satu mewakili klien, yang satu mewakili rakyat, gitu ya Pak ya. Pak, pada kesempatan ini terakhir sebelum kemudian kita mengakhiri Jatim Channel Podcast kali ini, bagaimana kemudian optimisme Bapak terhadap Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih benar-benar bisa membuat desa itu lebih sejahtera? Saya tak minum dulu Mbak Tika. Oh iya, silakan Pak. Tapi Bapak baik-baik saja kan Pak? Iya, baik-baik Mbak Tika. Lihat Mbak Tika ini jadi haus ini. Mungkin karena dingin begitu ya Pak? Iya Mbak Tika. Untung teman-teman saya di sini sehat-sehat semua. Gimana tadi Mbak Tika? Sampai lupa Mbak Tika. Iya Pak, memang kadang itu harus minum air mineral supaya bisa fokus lagi fokus gitu ya. Makanya saya minum Mbak Tika. Iya Pak Sumardi. Jadi bagaimana kemudian optimisme Pak Sumardi bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini benar-benar bisa membuat desa menjadi lebih sejahtera, bukan hanya untuk saat ini tetapi berkelanjutan begitu untuk jangka panjang. Saya melihat semangat teman-teman terkait dengan program dari Presiden ini saya sangat optimis Mbak Tika. Makanya kemarin di dapil saya itu 120 ya, itu langsung terbentuk bersama-sama dan kemarin sempat dilakukan pertemuan mulai tingkat desa. Kebetulan saya juga sempat ngobrol sama mereka dengan beberapa kepala desa dan pada saat kita ajak kegiatan ternyata mereka sudah ada kegiatan untuk membahas masalah itu. Jadi akhirnya loh, ini sampai seperti itu. Iya Pak, ini saya masih ada kegiatan membahas masalah Koperasi Merah Putih. Ya sudah, saya menghargai itu. Makanya saya juga ikut berbicara sama mereka bagaimana ini. Wah, mudah-mudahan ini Pak, memang semangat dari teman-teman sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini sangat optimis terkait dengan program ini bisa dilaksanakan dengan baik ya oleh
semua pemangku kepentingan ini juga harus terlibat secara aktif kan itu Mbak Tika. Nah, kita optimis bahwa Koperasi Merah Putih mudah-mudahan ya tinggal bagaimana kita ikut mendoakan juga Mbak Tika. Oh iya betul, itu nggak kalah penting ya Pak. Betul. Doa kebaikan. Betul. Baik Bapak Sumardi SHMH, anggota Komisi A DPD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Golkar, Dapil Jatim 10 Mojokerto Jombang. Ya. Matur nuwun Pak sudah bersedia Matur hadir nuwun, di Mbak Tika. sini, sehat selalu tentunya dan lancar, sukses serta selamat begitu Amin. ya dalam Sama-sama, menjalankan Mbak Tika. tugas sebagai wakil Sama-sama. rakyat. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tika. Terima kasih Mbak Tika. Sama-sama Pak Sumardi. Baik dulur Jawa Timur, demikian perjumpaan kita, kebersamaan kita dalam Jatim Channel Podcast DPD Provinsi Jawa Timur kali ini bersama Bapak Sumardi SHMH, anggota Komisi A DPD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Golkar. Sampai di sini kebersamaan kita dulur Jawa Timur dalam Jatim Channel Podcast DPD Provinsi Jawa Timur. Saya Mustika Ratna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.